mengadakan ibadah online SIB Seremban. Oleh itu, saya ajak kita semua untuk bangkit dan berdoa terlebih dahulu untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Pada ketika ini Bapa, kami datang kepadamu untuk membawakan hati, membawakan hidup kami, bahkan keluarga kami Bapa datang kepada Engkau untuk berdoa, untuk menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu Bapa. Ya Bapa, inilah kami Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, karena kami rindu untuk datang kepada Engkau Bapa. Dengarkanlah doa kami, dengarkanlah penyembahan kami Bapa. Dan kami bersyukur karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena Engkau sentiasa bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami akan mulaikan Bapa ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus, Allah Anak dan Roh Kudus. Haleluya Yesus, amen. Amin. Mari jemaat sekalian, mari kita mengadakan pujian, yaitu Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita, dan Yesus sangat memberkatimu. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Terima kasih Yesus, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Yesus baik, sungguh baik.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan untuk kami mendengar firman-Mu. Kami berdoa, kami mempersiapkan tanah hati kami, biar kiranya tanah hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditanami dengan benih firman-Mu. Kami berdoa biar Roh Kudus mengambil alih dimanapun kami berada saat kami mendengarkan sabda firman-Mu. Biar konsentrasi kami tertuju kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah juru selamat kami. Haleluya, sama-sama kita jemaat Tuhan, kita katakan amin. Shalom semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kita sekali lagi dalam kesempatan beribadah secara online dimanapun kita berada. Walaupun dalam beberapa waktu kebelakangan ini kita hanya terpaksa bertemu secara online, namun jangan pernah melepaskan peluang itu. Karena apa? Karena setiap peluang, setiap masa yang kita ada, kita harus pergunakannya dengan sebaik-baik yang mungkin. Karena kita tahu bahwa hidup kita itu adalah di dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu bila Tuhan mengangkat kita, mengambil kita untuk bersama-sama dengan Dia. Itu sebabnya, hayo pada hari ini kita bersama-sama dengan keluarga menikmati sabda firman Tuhan. Dan pastinya firman Tuhan akan menguatkan kita dan menuntun kita untuk lebih mendekat kepadanya setiap waktu dan setiap saat. Kalau kita melihat hari-hari ini, kita dikelilingi dengan pelbagai ketakutan. Kita melihat contohnya di Lebanon dalam hari-hari yang lepas, Selasa, minggu lepas, di mana kita melihat satu letupan yang sangat besar yang telah membuat kerugian yang sangat besar dan juga membuat kehilangan ratusan nyawa manusia. Dari hari ke hari, kita disajikan dengan situasi, keadaan, bahkan berita-berita di media-media massa sehingga kadangkala kita terintimidasi untuk merasa takut. Pernahkah kita terpikir bahwa saat kita dengan berani mengungkapkan dan menyatakan apa yang kita takuti selama ini, ternyata kenyataannya itu tidaklah semenakutkan sebenarnya. Saya pasti bahwa kita semua pernah mendengar, melihat cerita berkenaan dengan umat Israel yang dipimpin oleh Raja Saul pada ketika itu. Selama 40 hari, mereka diintimidasi oleh seorang tentara Filistin yang bernama Goliat. Goliat ini adalah seorang tentara Filistin yang sangat besar, yang kelihatannya sangat gagah perkasa. Dari hari ke hari, tentara Israel menjadi sangat-sangat ketakutan, termasuk Saul sendiri. Sehingga tidak ada satu pun, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa tidak ada satu pun yang berani tampil untuk melawan ataupun bertarung dengan pahlawan ini. Namun semuanya berubah ketika Daud sampai di tapak perkemahan. Sebenarnya tujuannya adalah untuk membawa makanan untuk abang-abangnya yang masa itu mengikut menjadi tentara untuk bertempur melawan Filistin pada ketika itu. Nah, sewaktu Daud sampai, dia melihat situasi itu dan dia menawarkan dirinya untuk tampil berdepan dengan Goliat. Pertarungan ataupun perlawanan antara Goliat dan juga Daud ini merupakan anti klimaks, di mana Daud tidak menggunakan masa yang sangat lama untuk melawan ataupun menumpaskan orang yang tadinya kelihatan sangat gagah, yang sangat kuat dan sangat menakutkan. Dia cuma menggunakan masa yang sangat singkat. Akhirnya orang ini telah ditumpaskan dengan mudah sekali. Sekali lagi saya mau nyatakan, apabila kita dengan berani mengungkapkan apa yang menjadi ketakutan kita selama ini, sebenarnya kenyataan itu sebenarnya tidaklah semenakutkan. Seawal Mac 2020, dunia dikejutkan dengan sebuah virus pandemik yang diberi nama COVID-19.
Dunia bertarung, dunia berkeadaan sangat gelap dan keadaan yang sangat takut. Saya masih ingat pada bulan pertama PKP dilaksanakan, sangat sukar untuk melihat sebuah kereta lalu di depan ataupun di dalam area perumahan kami. Apalagi orang-orang yang keluar berjalan-jalan seperti biasa. Termasuk kami sekeluarga juga berkurung di dalam rumah. Apa yang menyebabkan orang takut akan virus ini, COVID-19 ini? Apa yang membuat dunia ketakutan berhadapan dengan pandemik ini? Poinnya adalah karena virus ini boleh membawa kematian. Hari ini saya mengajak kita belajar berkenaan dengan satu tema firman Tuhan yang saya beri judul, Siapkah Kita Mati? Apakah Anda siap mati? Tujuan saya membawa sharing khotbah ini untuk kita pada pagi hari ini bukan menggalakkan kita menjadi orang yang berani cari mati, tetapi orang yang siap mati. Karena berani mati dan siap mati itu memiliki makna yang berbeda. Saya tahu bahwa isu kematian bukanlah satu isu yang senang untuk kita ceritakan, karena ini merupakan satu isu yang sensitif. Namun, mari kita belajar bersama-sama supaya kita melihat kenyataan kehidupan kita bahwa kita pasti akan mati. Kekristenan memiliki perspektif yang sangat berbeda daripada ajaran ataupun agama-agama lain berkenaan dengan kematian. Mengapa? Karena kekristenan memandang kematian dengan satu pandangan yang sangat unik. Mengapa kita jemaat Tuhan perlu tahu hal ini adalah supaya kita tidak tawar hati. Dalam kes-kes tertentu, kalau kita melihat ada orang yang sangat baik, murah hati, banyak membantu, dan sentiasa berjalan di jalan Tuhan, akhirnya sakit dan meninggal. Atau mungkin kita ada mendengar beberapa case di mana beberapa hamba Tuhan yang telah melayani Tuhan sepanjang umurnya, dengan dia berdedikasi menyerahkan hidupnya untuk pelayanan Tuhan, akhirnya meninggal dunia. Mungkin terdetik di pikiran kita, mengapa Tuhan membiarkan mereka dalam keadaan situasi yang menyedihkan seperti itu? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan mereka? Kenapa mereka tidak dapat diselamatkan daripada sakit penyakit yang mereka hadapi? Mungkin kita pernah terfikir akan hal ini, sehingga akhirnya bila melihat situasi keadaan yang sebegini, kita mulai tawar hati untuk mengikuti Tuhan. Karena seolah-olah Tuhan menutup matanya terhadap penderitaan orang-orang yang benar, yang mengikuti Tuhan dengan setia. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa kita perlu tahu dan memiliki pandangan yang benar berkenaan dengan kematian? Adalah supaya kita tidak tawar hati sewaktu kita berhadapan dengan isu ataupun situasi seperti ini. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan." Ini merupakan kata Rasul Paulus sendiri. Dia mengatakan bahwa kematian itu bukanlah bentuk kekalahan, tetapi kematian itu adalah keuntungan. Dan sementara di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 berbunyi begini, "Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau," garis bawahi ini, dia mengatakan bahwa sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa.
Petrus pula berkata bahwa kita ini adalah cuma pendatang ataupun perantau. Sebagai contoh, seberapa lama pun kita berada di Semenanjung Malaysia, tetap hati kita berada di Borneo, di kampung halaman kita. Itu sebabnya dalam 1 tahun ada orang yang balik berkali-kali, ada pula yang balik setahun sekali. Seperti kami akan balik dalam 2 tahun sekali saja. Nah, mengapa? Karena kita, walaupun kita berada di dunia, di Semenanjung sini, hati dan jiwa kita masih ada di kampung. Kita merindui kampung halaman kita, di mana kita pertama dilahirkan, dan kita juga merindui keluarga ibu bapak kita. Nah, dikatakan oleh Rasul Petrus sendiri, dia mengatakan bahwa keberadaan kita di dunia ini hanya sebagai perantau ataupun pendatang. Saat visa ataupun paspor kita mati, kita perlu keluar, kita perlu segera check out daripada tempat di mana kita berada. Demikian juga kita tahu bahwa kita harus sadar bahwa kita ini hanya pendatang, hanya perantau di dunia ini. Kenapa? Karena kewargaan negaraan sebenarnya kita adalah berada di surga. Kita bukan dari dunia ini, tetapi kita datang dari surga, dan kita harus kembali ke tanah air kita, yaitu surga yang telah Tuhan sediakan untuk saya dan juga untuk kita sekalian umat Tuhan yang percaya kepadanya. Mengapa hal ini perlu kita ketahui sebagai umat Tuhan? Adalah supaya kita sebagai jemaat Tuhan memiliki pandangan yang benar perihal kematian. Kematian itu adalah seperti sebuah pintu gerbang kepada sebuah kehidupan yang berkekalan, yang tidak memiliki penghujungnya, di mana tempat yang telah Tuhan Allah sediakan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Seperti kata Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 tadi, berkata bahwa hidup ini adalah Kristus dan kematian itu adalah keuntungan. Kalau sebagai contohnya, kalau kita melabur di dalam pelaburan-pelaburan yang berkait rapat dengan keuangan, sudah pasti kita ingin menikmati keuntungan daripada pelaburan kita. Kematian itu adalah sebuah keuntungan. Kalau kita melihat, jika ada perkataan keuntungan, lawan kata keuntungan adalah kerugian. Bagi sesetengah orang, kematian itu adalah keuntungan. Namun, bagi sesetengah orang pula, kematian ini merupakan kerugian. Mengapa hal ini terjadi? Kita akan belajar berkenaan dengan 2 poin. Mengapa kematian boleh menjadi kerugian bagi sesetengah orang. Poin yang pertama adalah berkait rapat dengan keserupaan. Mengapa kematian boleh menjadi kerugian bagi sesetengah orang? Adalah karena sewaktu kita hidup di dunia ini, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Kristus bermakna kita perlu menanggalkan hidup lama kita dan berlari ataupun mengejar keserupaan dengan Kristus. Nah, hal itulah yang menjadi kerugian bagi sesetengah orang. Keserupaan dengan Kristus merupakan panggilan kita sebagai umat Tuhan, karena kita inilah yang akan memerintah bersama dengan Kristus sewaktu kita bersama-sama dengan Dia di surga kelak. Itu sebabnya bahwa goal kekristenan kita bukan hanya untuk mencapai surga semata-mata, tetapi goal kekristenan kita adalah untuk hidup serupa dengan Kristus. Kehidupan kita ini adalah medan perlombaan, medan pertandingan, di mana kita berlari-lari, kita mengejar untuk hidup serupa seperti Kristus. Seperti ada lagu mengatakan, ku mau sepertimu Yesus, di
sempurnakan selalu. Ini merupakan sebuah keinginan kita. Kita mau sempurna, kita mau disempurnakan sama seperti Yesus Kristus. Itu sebabnya waktu kesempatan yang telah Tuhan berikan untuk kita jalani sampai hari ini merupakan satu kesempatan untuk kita hidup sama belajar seperti Yesus Kristus sendiri. Ingat bahwa hari kematian bermakna berakhirnya waktu, tertutupnya saat untuk kita berkembang secara karakter untuk menjadi sama dengan Kristus. Ayo kita jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan. Bila kita melihat bahwa kesempatan untuk kita hidup ini merupakan satu kesempatan untuk kita bertumbuh secara karakter kita, untuk serupa sama seperti Kristus, jangan pernah mensia-siakan waktu yang ada. Kita mau bertumbuh untuk sama seperti Yesus Kristus. Kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, yang menuntun kita, yang akan membentuk kita untuk sama serupa seperti Yesus Kristus. Kematian itu bukanlah satu hal yang menakutkan bagi kita sebagai umat Tuhan. Karena apa? Kematian itu merupakan sebuah keuntungan. Karena kita tahu bahwa setiap kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Mengapa kematian seolah-olah menjadi kerugian bagi sesetengah orang? Poin yang kedua adalah berkaitan dengan penugasan. Ada orang menolak tugasnya, ada orang yang menolak tanggung jawabnya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, perlu kita tahu bahwa keberadaan kita di dunia ini bukan karena kebetulan, bukan juga karena kecelakaan ataupun kemalangan. Mungkin engkau berpikir bahwa kebetulan saya dilahirkan dalam keluarga Kristen. Dari kecil sudah keluarga saya sudah Kristen. Sampai besar beginilah keadaan situasi saya masih orang Kristen. Ataupun mungkin keluargamu ataupun ibu bapamu tidak menginginkan engkau. Engkau berpikir bahwa keberadaan saya di dunia ini hanya karena kecelakaan, sehingga kita menyia-nyiakan waktu kita. Ketahuilah bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah karena keinginan Dia, keinginan Allah Bapa kita, karena Dia punya rencana yang sangat besar untuk setiap diri kita. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 22 berbunyi begini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bermakna bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah karena keinginan Bapa di surga. Dan jadi mau tidak mau kita perlu menerima hakikat bahwa kita hidup di dunia ini sebagai umat Tuhan adalah satu hal yang telah Tuhan tetapkan dari mula. Ada satu tanggung jawab, ada satu tugas yang telah Dia letakkan untuk kita semua, untuk kita lakukan. Di mana dikatakan bahwa tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Maksudnya di sini bahwa kita harus hidup memberi buah. Hidup kita harus mendatangkan buah bagi kemuliaan kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Di mana kehidupan kita ini merupakan kesempatan untuk kita membimbing orang lain untuk datang kepada kerajaan Allah, untuk membawa orang yang hidup dalam gelap masuk ke dalam terang Tuhan. Ini merupakan satu tanggung jawab kita. Ini merupakan satu tugas yang telah Tuhan berikan untuk kita semua. Bukan untuk bagi sesetengah orang, tetapi untuk kita semua umat Tuhan yang percaya kepadanya. Ini adalah satu tugas yang telah diamanahkan untuk kita semua. Jadi, ayo kita jemaat Tuhan sadar
Ayo kita celikan mata, melihat bahwa keberadaan kita di dunia ini bukan karena kebetulan, bukan karena kemalangan, tetapi karena rencana Tuhan. Karena Tuhan menginginkannya, karena kita mau dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan, kebesaran pekerjaannya di dunia ini. Kalau kita sebagai jemaat Tuhan menangkap maksud ini, bahwa kita dilahirkan, kita berada di dunia ini adalah karena keinginan Allah Bapa, maka kita tidak akan mensia-siakan waktu-waktu yang kita punya. Kita tidak akan melengah-lengahkan waktu. Kita tetap bekerja, melakukan tugas kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang dapat menjadi berkat terang kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Walaupun pandemik ini telah mengongkong kita, meletakkan kita dalam satu situasi di mana kita tidak lagi bebas berkeliaran, pergi kemana-mana, bersekutu bersama-sama bersama dengan orang lain sama seperti dahulu, namun kita masih memiliki satu waktu ataupun kita masih memiliki kesempatan untuk menjadi berkat, menjadi terang di dalam kehidupan kita melalui cara-cara yang lain. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, saat kita hidup bagi Kristus, maka kematian itu menjadi keuntungan bagi kita. Mengapa? Karena waktu inilah kita akan menerima upah selama kita hidup di dunia ini. Pertanyaan saya di sini, cukupkah kita hanya menerima kasih karunia daripada Tuhan, jaminan keselamatan melalui salib Yesus Kristus? Saya boleh katakan tidak. Mengapa? Karena kita masih ada satu tugas yang perlu kita laksanakan. Setelah kita memiliki jaminan bahwa kita selamat bersama dengan Tuhan, sewaktu kasih karunia-Nya di atas kita, menyelamatkan kita, menerima kita apa adanya, kita tidak harus berhenti sampai di situ. Kita masih ada satu tugas, menyatakan kebenaran, kemuliaan Tuhan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Setelah kita menerima jaminan keselamatan kita, kita juga mau orang yang di sekitar kita diselamatkan. Itu sebabnya jangan berhenti hanya sampai saat engkau menerima jaminan keselamatan dan juga kasih karunia. Jangan ambil itu hanya untuk pribadimu. Ayo bersaksi kepada orang di sekitarmu supaya mereka juga mengalami keselamatan dan menikmati kasih karunia daripada penyelamatan di atas kayu salib oleh Yesus Kristus sendiri. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 dan juga ayat 15 saya membaca begini untuk kita. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya lah 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia beredar. Garis bawahi di sini bahwa setiap orang diberi talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan, kita berada di dunia ini untuk satu penugasan. Jangan berkata bahwa tugas pelayanan itu hanya untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pelayan-pelayan Tuhan, dan untuk orang-orang yang telah diamanahkan sebagai pelayan di dalam gereja. Tidak. Kita semua diberi tanggung jawab, kita semua diberi tugas, ataupun Tuhan telah mempercayakan tugas kepada setiap pribadi individu kita. Yang membezakannya adalah kesanggupan kita. Besar ataupun kecil pelayanan ataupun tugas yang telah Tuhan amanahkan untuk kita semua adalah berdasarkan kesanggupan kita melakukan tugas pelayanan itu. Jangan berkata bahwa, oh saya ini adalah ibu dalam keluarga, saya tidak ada pelayanan di dalam gereja,
saya cuma berada di rumah. Ketahuilah bahwa satu tugas pelayanan yang telah Tuhan letakkan untuk engkau adalah menjaga, mendidik anak-anakmu untuk tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Itu adalah satu tugas pelayanan yang telah Dia amanahkan untuk engkau, di mana berkata bahwa setiap kita, tidak kira siapa kita, besar, kecil, jawatan apa sekalipun kita, setiap kita telah Tuhan percayakan dengan tugas tanggung jawab yang harus kita lakukan. Mengapa kematian terkadang menjadi kerugian bagi setengah orang? Karena mereka tidak mau menjalankan tanggung jawab tugas yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Kematian itu tidak harus menjadi ketakutan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kematian merupakan waktu di mana kita berehat daripada tanggung jawab yang telah Tuhan letakkan untuk kita. Dalam beberapa hari yang lepas, saya melihat satu posting di FB berkenaan dengan dua missionary suami istri yang sudah melayani agak lama di dalam pelayanan penginjilan di Makassar, meninggal oleh karena COVID-19. Dan ya, merasa sedih juga bagi keluarga-keluarga mereka yang ada di Sabah karena mereka belum bertemu untuk sekian waktu yang agak lama. Namun, kita menerima dengan hati terbuka bahwa kematian mereka tidak sia-sia bagi Tuhan. Kematian mereka adalah di mana berhentinya tugas mereka di bumi ini. Sewaktu hidup, mereka sudah mendedikasi kehidupan keduanya untuk melayani di dalam penginjilan, dalam misi. Namun saat ini merupakan saat untuk mereka berehat daripada segala jerih payah mereka. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan, saat kita hidup untuk Kristus, kematian itu bukanlah suatu hal yang menakutkan. Karena kematian itu adalah daripada segala tugas tanggung jawab yang telah kita dipertanggungjawabkan oleh Tuhan untuk kita selama ini. Kita tahu bahwa tanggung jawab kita bukan suatu hal yang ringan. Kita harus hidup sama seperti Kristus. Kita harus bercahaya, bersinar, menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Kita membimbing orang untuk datang kepada kaki salib Tuhan sehingga mereka juga diselamatkan, memiliki jaminan keselamatan. Kasih karunia Tuhan melimpah di atas kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan biarkan situasi, keadaan di luar sana melumpuhkan kita sehingga kita tidak menjalankan tugas pelayanan kita. Kita harus ketahui bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah untuk membawa terang kasih Kristus untuk orang-orang yang di sekitar kita. Tugas kita adalah membimbing orang kepada jalan Tuhan sendiri. Dan bukan hanya sekadar itu, kita perlu menyelesaikan tugas pelayanan kita. Karena apa? Karena bila Tuhan memberikan kita tugas dan tanggung jawab, maka Tuhan juga memberi kita waktu. Jadi, saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, kesempatan-kesempatan kita pada hari ini adalah kesempatan untuk kita menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, bahkan di dalam lingkungan kita yang mungkin belum mengenal Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 8 berbunyi begini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, setelah kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan amanahkan untuk kita, maka kita akan memperoleh, di mana dikatakan memperoleh mahkota kebenaran bagi setiap orang yang mengasihi, yang percaya kepada Tuhan. Tuhan telah memberi kita tugas, tanggung jawab, dan Tuhan juga memberi kita batas waktu.
Itu sebabnya pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baik yang mungkin. Kita menghargai setiap waktu kehidupan kita, karena kita tidak tahu bila Tuhan mengangkat ataupun bila Tuhan datang menjemput kita. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memberi kami kesempatan. Biar saat ini kami menggunakannya untuk memuliakan Engkau. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. We praise your name. Tepuk tangan yang mana buat Allah kita, come on. Perkenaan lokasi baru Gereja SIB Seremban dan tarikh memulakan ibadah. Seperti mana pengumuman sebelum ini, pihak pusat SIB telah memberi tempo penundaan yang akan berakhir pada 31 Ogos ini. Namun kita akan menunggu kemaskini terbaru dari pihak pusat SIB sebelum atau selepas 31 Ogos ini. Apapun, dalam beberapa minggu ke hadapan, jemaat boleh mengambil kesempatan untuk berjalan-jalan di kawasan tersebut, di samping mengambil masa untuk berdoa untuk perlindungan Tuhan sebelum bangunan gereja diguna pakai. Pengumuman seterusnya, jemaat yang memerlukan pelayanan doa dan lawatan boleh menghubungi pastor gereja. Dan sekiranya tempat tinggal Anda tidak tersenarai dalam zon komsel, sila berhubung dengan Deacon Gabriel selaku Ketua Pelayanan Komsel. Dan jemaat juga diingatkan untuk memberitahu kepada bendahari gereja yaitu Deaconess Anipa apabila sudah melakukan online transfer. Seterusnya, pelayanan KFG akan memulakan kelas secara online pada setiap Ahad pukul 2 petang bermula 16 Ogos 2020. Sekian pengumuman untuk minggu ini dan jumpa Anda di ibadah online minggu hadapan.